sama lu aja, gue pengen ngobrol sama satu orang lagi dong. Gue bosan ngobrol sama lu. Iya, kita mesti ada ini pendamping. Harus Karena orang ketiga itu pendamping lu atau pendamping gue, karena pendamping itu adalah setannya kan. Gak boleh orang berkumpul 3 orang kan, ganjil. Maaf ya, bintang tamunya dibilang setan. Kurang ajar banget ya. Udah diundang, cuma dibilang setan. Ya ampun, maaf ya bintang tamunya. Oh ya, silakan lo bintang tamunya. Iya. Halo. Tuh kan. Suaranya merdu nggak? Merdu kan? Banget. Iya, kebantu filter Mas Henry. Asik. Gue mau dong filter itu buat nyanyi. Kayaknya suaranya bagus banget deh. Makanya lo Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Itu selamat pagi tuh kan dari Victoria dia bilang. Gila jauh banget. Ya kan 3 benua beda loh Mas Henry. Astagfirullahaladzim. Iya benar. Apalagi coba 3 benua beda ini. 3 benua bersatu di satu waktu. Di satu waktu. Yang paling susah siapa? Nggak ada. Coba lu nyanyi Jar. Nggak ada. Apa? Gue disuruh ngobrol Mas, bukan disuruh nyanyi. Gue harus nyanyi dong. Kayak gila masa. Gue udah memperkenalkan lo sama temen satu lagi kan, lu mesti nyanyi. Nah, ini padahal tuh ini media ini mau gue jadiin buat platform gue naikin kredibilitas. Disuruh nyanyi. Lah, siapa tahu lu jadi penyanyi. Kan kalau dari pop filter lo, gue rasa Raisa aja kalau nyanyi udah nggak kedengeran tuh desahnya. Lu tahu? Iya, itu tahu filosofinya nggak sih? Filosofi blog gue open, orang bisa masuk gampang gitu ya. Makanya kalau IG gue tutup. Karena bagian aspek gue yang nyanyi yang sama bodor itu ya jangan kelihatan gitu. Ya. Oh, jadi ini untuk meningkatkan kredibilitas, bener kan? Betul. Brand value lu naik. Betul. Ya, brand yang profesional gitu ya. Profesional ya. Lu di depan Mbak Rene lo Mas. Gue di depan lo gue masih berani di depan Mbak Rene, gue masih nggak berani. Ya dia senior gue. Dia senior banget. Sebagai chief editor dari sebuah lembaran kertas-kertas yang terkumpul menjadi satu. Acuh. Iya kan. Emang Henry udah pernah dengerin lo nyanyi, Jar? Sering karena di IG kan Mbak, aku lumayan paling nggak seminggu sekali lah. Jadi aku selama pandemi itu ada aku biasanya kalau setahun sekali punya hashtag namanya diary cuti, itu biasanya isinya jalan-jalanku gitu kan Mbak. Selama pandemi gue punya diary lockdown isinya gue nyanyi sendiri. Ini aja ngebuka udah ngedropin para pendengar, gimana nasib gue ini. Justru mungkin gini, pendengar pengen tahu lu lebih. Aku jadi terharu nih. lebih jauh kan. Henry ini maksudnya apa sih? Nggak ada sih sebenarnya, gue nggak ada maksud apa-apa. Apalagi ini pandemik ya. Ini pandemik, pasti lo stres, gue stres. Terus kita ketemuan. Semua orang stres. Ya semua orang stres, seluruh dunia butuh teman ngobrol. Ya makanya kita hadir sebagai teman ngobrol. Ya kan? Nah sekarang Jar, lo kira-kira mau ngobrolin apa? Jar, kita hajar Jar. Ya, ngobrol Jar. Mau ngobrol menyanyi boleh Jar? Itu aku. Musikal, ngobrol musikal ya. Pecah suara ya. Ya kita testing mikrofonnya, oke nggak tuh? Enggak gini sih Mas, artinya kan setiap orang pasti punya terapinya sendiri-sendiri tuh ngadepin hidupnya kan. Nah gue kalau bukan pandemi, apalagi kalau lagi di tanah air kan, cara gue melepaskan stres banyak, mulai dari ngumpul sama teman, kemudian jalan-jalan. Oke. Dan menulis, kalau menulis emang dari dulu kan Mbak, tapi kemudian secara semuanya udah beda gini selama pandemi 2020 itu tadi tiba-tiba muncul diary lockdown yang isinya tuh gue nyanyi. Jangan dibayangin secara profesional gimana. Aku adalah penerima request teman-teman yang kemudian lagunya waneh-waneh ya, mulai dari lagu dangdut sampai lagu koplo. Ada nggak koplo?
koplo ada aja. Oh Oke, my berpacu God. dalam melodi. Ayo Jar, coba. Saya masih ting-ting. Asik. Dijamin masih ting-ting. Ngedrop langsung ini acara. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa dibayangkan karena gue lumayan ya, kemudian pakai kostum apa gitu. Ini pakai kostum ditaruh di IG. Serius lo pakai kostum, Jar? Wah, Kostum gila apa? lu, Apa Jar. dulu misalnya untuk lagu yang memang Arafik yang kepo memang tuh. Arafik juga. Ya kan Gila lu. lengkap full lah, banget. lagu Melayu tiba-tiba ada Gokil. aksentuasi sarung sama baju muslim, ya gitu-gitu lah Mbak. Oh my God, gue mesti lihat IG-nya deh kayaknya. Iya. Mbak kan katanya sempat ngeliatin blog ya mungkin kalau Iya. blog nulisnya gimana gitu kan, kemudian mikirnya gimana, kemudian ada di level katakanlah 6 lah ngeliat Mbak atas aku gitu ya, kemudian ngeliat video IG mungkin langsung drop -7. Kalau gitu jangan lihat IG-nya deh. Jangan. Karena blognya itu udah bagus banget gue bacanya. Jangan, makanya aku tutup IG-nya. tidak terbuka. Tapi ya Jar, gue tanya nih ya. Itu kan pandemi lo dari lockdown itu lo nyanyi, ya kan? Iya. Nah, itu mengobati stres lo nggak sama pandemi? Lumayan Mbak, nyanyi dan masak Mbak. Oh, masak apa Iya. biasanya? Aku spesialis masakan rumahan, masakan Jawa ya. Wow. Jangan suruh aku buat baking dan masakan barat yang sebetulnya jauh lebih mudah daripada kita kan Mbak. Iya, gue bilang mestinya lebih gampang. Lumur, ya, tapi aku yaitu sop, segala jenis sop, soto, apalagi ya, nasi goreng. Betul, lu yang lebih rumit dong jatuhnya. Iya, tapi memang tidak punya feel untuk memasak masakan barat kayaknya. Sangat masakan Nusantara. Ya itu lumayan Mbak, masak dan nyanyi menjadi salah satu terapi selama pandemi. Oke. Buatku aku yakin tiap orang beda-beda. Kenapa lo bilang itu sebagai terapi? Emang tadinya lo karakternya bukan kayak gitu, Jar? Masak tuh juga dari dulu sebetulnya Mas, tapi kemudian selama pandemi jadi lebih parah karena misalnya di satu waktu aku bisa memasak 3 jenis masakan gitu ya, lengkap. Serius, Jar? Iya, misalnya Mbak soto Kudus. Soto Kudus aku juga nyiapin si side dish-nya berupa sate ati ampela, sate, terus kemudian perkedelnya. Oh, I see. Itu kan 3 jenis loh Mbak yang masing-masing butuh effort gitu. Oh, oke. Tapi emang bener sih pandemi itu lumayan bikin stres kan. Gue punya cerita tuh masak tuh Jar. Jadi waktu itu gue jam berapa ya? Kita kayaknya puasa tahun lalu deh. Kita udah pandemi dong puasa tahun lalu kan? Sudah. Ingat banget. Gue jam 3 gitu bangun ceritanya mau sahur ya kan. Terus yang ada gue ceritanya mau sahur, tapi terus yang terjadi sama gue adalah gue masak apa ya? Gue pikir gitu kan. Gue kalau sahur tuh selalu sendiri, nggak ada orang mau sahur di rumah. Cuma gue sendiri yang sahur di rumah. Jadi gue pikir yaudah deh gue masak. Oh gue lihat ada buntut Jar, gitu. Nah terus gue lihat lo buntut. Iya buntut. Buntutnya tuh udah gue rebus, tinggal gue apain gitu kan, udah dimarinate gitu lah. Nah terus akhirnya gue pikir oh yaudah deh gue bikin nasi goreng buntut gitu kan. Nah jam kira-kira 3:30 kali ya gue masak gitu. Terus kan kayaknya sahur jam berapa sih? Jam 4 ya? Lupa deh. Nah terus udah gitu gue masak tuh kan. Gue masak, udah dibumbuin apa sekarang. Wah udah enak, udah. Terus udah kok kayaknya lelah ya, dari mulai ngeluarin buntut, dicairin dulu dong kan, ya kan. Udah kan segala rupa tuh gue udah masak gitu-gitu. Jam 4 tidur gue, gak makan. Buntutnya besok gue kasih orang nasi goreng. Terus ya ketika gue mau ngasih, gue lupa itu ngasih siapa. Terus si suami gue nanya gini, itu lo yakin gak beracun buntut lo? Gitu, gak ada yang percaya gue bisa bikin nasi goreng buntut coba. Terus dia bilang jangan dikasih orang kalau gak enak. Gitu. Gue aja kaget. Iya gue ngantuk, gue males masak. Makannya tuh males, jadi gue udah masak. Gini, gue aja kaget ngeliat lo masak.
Masa sih Han, lo gak kaget lah? Enggak, tapi kalau gue lihat Fajar masak, gue sangat mengharapkan bisa nyobain. Ya, pasti lah Mas. Besok kalau balik Jakarta aku akan hosting Mbak Reina sama mau dong, iya Jar. Iyalah. Tadi tuh soto yang bentar Mbak, aku butuh tahu nih Mbak. Gue kan mikir nih, anak Mas Hendri aja 3, anak Mbak Reina berapa nih? Lumayan nih budgetnya nih. Anaknya harus dia hitung dulu nih. Karena anak gue suka gue titipin sama dia. Perlu dikasih tahu nggak? Tahu Kalau di atas berarti Mas Hendri aja 5. Mbak Reina sama suami udah 2, 7. Anak berapa? 3, 5. Kalau 10 mending gue nyewa gedung Mbak. Jangan sama gue. Kita bikin tanan. Hen, ada masakan yang susah banget nggak ya? Kayak soto apa gitu yang aneh-aneh gitu loh. Soto Kudus tuh lumayan ribet Mbak. Lumayan ribet ya? Segala pernak-perniknya ya. Oke. Nggak, maksudnya gue pengen lo yang kayak live demo gitu loh. Kayak demo masak. Nggak, tadi aku mau ngomentari dulu tuh. Tadi yang kalau masak buatku terapi gitu, kalau dalam kasus Mbak Reina barusan ceritain tuh bukan terapeutik lagi ya, gara-gara input suami tadi yang tidak percaya. Itu malah kayak menurunkan self esteem ya kayaknya. Banget, tuh langsung inferior gitu lo tau kan Jar. Nggak ada yang percaya gitu. Even Henry tadi bilang kan nggak percaya gue masak, tega banget kan, gila jahat deh. Iya, masa mau dikasih nasi goreng buntut orang nggak mau? Orang kan mau dong, mestinya dikasih nasi goreng buntut kan? Iya, orang mau, tapi nggak orang mau begitu tahu lo yang ngasih jadi nggak mau. Mas lu bener pernah masakin ya, Mbak Reina nggak? Kenapa Jar? Pernah beneran ngerasain hasil masakan Mbak Reina? Lah, yang ada gue diajak ke restoran, sering sanjaya makan pempek sama dia, sama pindang. Oh ini emang Mbak Reina itu emang profil apa namanya? Pencitraannya tinggi. Kerja Jakarta gitu ya Mas? Oh sangat. Gue gak bisa masak Jar. Urban dia mah, urban career woman. Gue gak bisa masak Jar. Kalau bicara tentang fun famous female ya dia sebenarnya fun famous female-nya. Oh. Iya, brengsek. Internalisasi Jar, ya. gue gak bisa masak. Makanya orang-orang ini memang look down banget kan ketika gue masak, lo tau kan? Kenapa sih ya kan? Nggak boleh gitu kan, orang ada masanya belajar masak ya dong Jar ya kan? Kalau Reina begitu lahir langsung bisa masak Jar, enggak kan Jar? Ya tapi kan lu udah agak gede sekarang. Ya nggak? Apa mau ngomong apa? Nggak apa-apa. Oke, kembali ke Fajar dulu nih. Kembali ke Fajar dulu. Topiknya Fajar nih. Dia udah mau datang ke teman ngobrol kan, pengen ngobrol nih. Teman ngobrol sendirian di Pretoria, akhirnya nyanyi, memasak. Ya ngapain lagi selain abis itu dia pengen ngobrol sama kita. Nah. Iya. Nih aku takutnya ntar undermining teman-teman yang di sini. Tetap ada masa ngumpulnya sih Mas. Oke. Setelah South Africa turun relaksasi lockdown ke level 3 itu udah mulai boleh di luar rumah. Keluar, oke. Ya kadang-kadang kita tetap keluar makan. Border close ya? Border close sama sekali? Nggak ada internet? Enggak, Mas. South Africa udah buka lagi. Udah buka lagi. Bahkan nggak ada karantina kan? Kalau kita kan 5 hari karantina mandiri. Kalau ada WNA dan WNI dari luar negeri, di sini sih masuk aja asalkan PCR testnya valid. Gitu. Berarti lebih bebas lah ya, lebih enak lah ya maksudnya. Udah waktu level 3 udah berani juga ke luar kota, jalan-jalan. Baik pakai pesawat terbang ataupun yang road trip. Udah lakukan. Jadi 2020 kemarin lumayan puas akhirnya. Semua provinsi di South Africa berhasil didatengin. Jadi besok pulang ke Indonesia aku udah foto-foto apa namanya? Full Instagram foto-fotonya. Bukan, lebih ke udah oke. Udah oke. Beneran tinggal di udah hatam. Afrika Selatan udah hatam. Valid lah ya, valid. Gitu Mbak. Terus ya itu hobi-hobi ngumpul teman dengan hobi masak ya dijadikan satu dengan aku hosting seminggu sekali
ngajak teman ke rumah si teman-teman lingkar pertama ini ya untuk makan hasil masakanku seminggu sekali. Kita nyebutnya pengajian, padahal ya mah nonton film gitu. Pengajian. Oh, itu yang kamu tulis itu pengajian. Oh, I see. Iya. Itu kamu lagi hosting berarti ya acara itu ya? Ya lagi hosting. Pengajian karena kan kita mengkaji orang, Mbak. Kita mengkaji orang. Iya, kita benar. That's a good point. That's a very good point. Iya. Itu bagus. That's a good point. Iya. Itu sih Mbak salah satu terapiku. Tapi memang dimanapun si pandemi ini banyak hal yang hilang ya Mbak. Banyak hal yang hilang. Maksudnya hilang? Jaldis Mbak. Nggak ketawa nih Mbak Reina nih, ini ada apa namanya jarak antara Pretoria sama Jakarta, suara gue nggak nyampe atau nggak ngerti nih Jaldis. Jangan sebut Jaldis, nanti terlalu mudah untuk ditranslasi dari mana. Bercanda, ya artinya kan banyak keterbatasan. Sebebas dulu gitu. Bandel banget sih aja. Paling susah ya itulah. Jalan-jalan itu harus beneran. Jadi hati-hati. Diary cuti nggak bisa dilaksanakan dengan proper ya during this. Diary cuti, padahal itu sebagai sebuah brand, aku ngerasa itu adalah salah satu menganggap diri gue brand. Jadi aku nganggap kayak selama pandemi brand value ku berkurang karena kampanyeku berkurang. Hashtagnya langsung turun itu, nggak top. Hashtagnya engagementnya sosial media langsung turun. Gitu. Oh my god, gila ini serius banget loh. Pakai kostum ya. Agar engagement alias orang komen dan mencaci maki tetap tinggi, itu adalah sebuah taktik Mbak Reina. Iya, itu bagian dari achievement. Iya, itu achievement loh dihina orang kan gitu. Algoritmanya dia naik, algoritmanya. Iya. Betul. Tapi tercapai kan? Tercapai ngajar. Tercapai, Mbak, kalau ngelihat IG ku mah orang tuh mah jadi kayak sebuah medium untuk apa ya? Kan enak banget. Jangan nanti kan gue udah bilang kan tadinya kan standar tuh udah tinggi banget nilainya. Di tulisan lo tuh nilai lo tinggi banget gitu loh. Iya. Gue cukup denger ceritanya aja deh, gue udah agak-agak mau gila nih dengernya. Ya gitulah Mbak. Lah gimana? Jangan gue doang. Emang pandemi itu menurut Mas Henry itu apa Mas? Yang paling iya apa? Yang paling ngeselin apa? Ganggu. Kalau aku tadi kan jalan-jalan dan ngumpul ya, dan itu adalah salah satu bentuk mekanisme pelepasan stres gue tuh di situ. Kalau lo mau lihat dari sisi gue yang mana, normatif atau non normatif? Non normatif dong, normatif mah jaim ya nggak sih Jar? Mama, iya jangan ngajak gue berpikir abstrak deh Mas, biasa aja. Manusia biasa aja. Kalau gue boro-boro diajak, gue nggak nyampe juga Jar. Ya kalau gue sih yang jelas ini frequent flyer pasti turun tiernya karena jangan terbang, ya nggak. Terus ya jalan-jalan juga pasti berkurang. Ketemu temen ya kayak lo masih bersyukur bahwa lo bisa menjelajah the whole South Africa province ya. Kalau sekarang gue akhirnya jadi terbatas kan untuk bikin konten, untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi iya benar. Itu bagian dari negative side-nya, tapi another positive side-nya adalah you closer with your family for ini lebih dekat. Karena kan kalau gue sibuk boro-boro gue bisa kayak gasing. Oh, sebagai gantinya. Iya, gitu kalau gue. Kalau kata orang Reina mah kayak orangnya happy after aja dia. Nah, iya. Kalau gue sih nggak punya masalah dengan apapun sih. Iya. Halo. Mbak Reina ini ya, udah sampai level ini ya. Sufi. Bisa Sufi atau udah mencapai nirwana. Apa Jar maksudnya? Udah moksa Mas. Udah moksa.
Iya. Aku kalau udah denger orang ya Allah, ada masalah, gila ya. Masalah gitu gue langsung kayak pengen nyembah gitu kayaknya. gue tabur bunga. Jangan itu berlebih-lebihan gila berlebih-lebihan banget. Berlebih-lebihan banget loh. Enggak, tapi gue tuh ngerasanya gue itu kan memang sejak resign terus kan gue banyak di rumah kan. Nah jadi maksudnya gue ngerasa ya pandemi ya nggak terlalu jauh beda sama apa yang gue lakukan normally gitu loh, ngerti ya maksudnya. Cuma bedanya memang kan ketemu orang jadi harus online ya kan, nggak bisa offline, jarang lah bisa offline gitu loh. Itu terus kumpul keluarga juga jadi beda sekarang, semua lewat platform online ya kan, jadi beda banget. Terus ya paling, nah gue senengnya gue nggak tahu kenapa gue selalu ngerasa blessing in disguise aja Jar, karena menurut gue waktu persis sebelum pandemi gue habis nonton YouTube di luar. Nah jadi gue ngerasanya di saat itu kok gue baru pulang terus langsung pandemi ditutup, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue ngerasanya gue habis keriaan, untung gue sempet keriaan kemarin gitu loh. Maksudnya kalau enggak kan gue ya udah nggak bisa ngapain gitu kan. Nah emang persis banget sebelum pandemi itu gue nonton gitu. Jadi menurut gue ya nggak tahu kenapa kayak ya udah abis senang-senang terus ya udah masuk ke rumah, tapi ya nggak taunya masuk ke rumahnya kayak setahun gini kayak kayak nggak bisa kemana-mana kan kita gitu loh. Nah waktu itu pas tepatnya gue memang abis senang-senang, jadi begitu masuk di kerangkeng kita nggak bisa kemana-mana ya udahlah gitu. Tapi nggak taunya kan lama banget nih baru berasa. Masih terbati yang tahun kemarin ya? Masih terbati yang tahun kemarin. Masih. Cari sesuatu yang baru kan? Udah mau gila gue, udah mulai deh tuh, ini apalagi ya gitu, kok udah nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Sampai gue bilang kan kebetulan password gue habis, gue bilang sama suami gue bilang udah kita buru-buru perpanjang password supaya ada hope bisa tiba-tiba langsung begitu pandemi selesai kita bisa pergi gitu, maksudnya apapun lah kejadiannya gitu loh. Terus sebelum pandemi itu juga gue ketemu sama sepupu gue yang lo tau lah Hen kan, yang deket banget sama gue. Nah dia kan dari antah berantah dunia yang lain juga. Jar, ada sepupu gue deket banget sama gue, dia jauh di mana gue di mana gitu, jadi kita bisa ketemu di tengah sama si sepupu gue itu. Nah gue seneng banget waktu itu, gue bilang nah makanya begitu pandemi itu udah ini udah iya kalau emang dunia nggak balik normal paling nggak gue bisa udah lewat deh kemarin gitu. Gue pikir paling tidak kita bikin podcast ini lah. Kayak aku tadi bilang kayak katam ya. Kayak katam tadi lo bilang. Gitu ya. Iya kayak gitu. Tepat sebelum pandemi. Tapi kan gue pikir waktu itu pandemi kita bakal lewatin 6 bulan lah maksimal. Tapi kan ternyata ini kayak ya ilah kayak never ending gini gitu kan. Iya. Udah setahun lebih kita ngelewatin bukan gitu. Mas Henry, udah mulai gila gitu. Kalau denger Mbak Reina ini aku perlu di heads up nih, maksudnya kan sebelum gue memalukan diri sendiri lebih lanjut ya. Ini kayaknya kan Mbak Reina kan kayaknya udah memang bijak gitu ya Mas ya. Anjir lo bijaknya. Pencari kenikmatan dunia. Jar ya dong Mas. Kenapa? Jangan sampai dia bilang dia butuh dikasih heads up. Gue ini kan orangnya bijak, jangan sampai dia terlihat gimana gitu loh. Lah ini udah ancur-ancuran banget loh Jar. Lo masa aduh Jar pusing pala gue. Gue bahkan kayak ingin bergabung dengan kelompok nyanyi lo itu loh. Bisa gak sih? Bisa aku bisa bikin circle baru nih Mbak. Kan kayak misalnya aku ada beberapa circle dekat nih sama Mbak Reina, aku bisa mencari kita bikin baru kayak para pencari Tuhan gitu misalnya. Nah, bisa sekte baru lo bikin clubhouse aja udah. Sekte baru bikin clubhouse. Pembicaraan baru. Saya aduh gokil. Karena sebenarnya terus oke. Apalagi? Kayaknya kita break dulu kali Hen. Masa kita maksa Fajar jadi iya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi minum dulu lah Mbak ya. Iya. Tapi yang penting gini, setelah break lo harus masuk dan nyanyi Jar. Ice breaking. Oh iya. Kita butuh ice breaking. Ice breaking Jar. Ice breaking. Iya. Kalau ice yang nggak bisa di break, ya kita cari tukang es. Percuma lah kita nih. Krim. Jangan ya.
pasta dodol. Ya kita break dulu. Welcome back di teman ngobrol.com bersama saya dan Henry dan Reina. Dan masih bersama bintang tamu. Lu nggak bisa boleh bintang tamu. Teman ngobrol yang pengen ngobrol bareng-bareng. Teman ngobrol kita. Mas Fajar Ari. Silakan Mas, panggung dan waktu dan tempat kami persilakan. kok gue pertanyaannya kok gue mau gitu ya, mungkin di back of my head ini sebetulnya emang ada ini ya, keinginan menggunakan ini, terus ada yang dengar suara gue, produser beneran pengen ini ya, hire gue ya Mbak, jangan-jangan ya Mbak. Amin, ya ampun Jar, gue backing vokal ya Jar. Abis ini lo bisa self-publishing. Oke, 3, 2, 1. Ketukan 4/4. What you doing? Where you at? You got plans? Don't say that. Sipping wine in a robe. I look too good to be alone. Udah. From one of my favorite singer, Bruno Mars. Mbak, lu punya gak sih Mbak sosok yang sosok gitu ya? Sosok apa? Well-rounded secara sebagai entertainer gitu, dan gue ngerasa Bruno Mars tuh, gue mainstream banget tapi Bruno Mars tuh jogetnya dapet, dia nyanyi tuh selalu asik ada. Loh dia, iya. Banget dan aku bangga kalau gue sebagai mainstreamer. Gue sukanya apa? Iya, maksudnya Bruno Mars kan memang artis sejuta umat gitu loh Mbak. Gue pengen denger jawaban Mbak Reina tiba-tiba nyebutin satu penyanyi yang gue nggak kenal. Ayo Mbak, siapa Mbak penyanyi favorit lo Mbak? Yo, ini nyebutin penyanyi yang gue nggak kenal, lo nggak kenal, pasti kenal dong, kan mainstream gue juga. Gue sukanya Chris Martin. Oke, ya. Di zamannya. Tetap yang harus punya Chris Martin. Punya apa namanya, nilai jual maskulin gitu ya Mbak. Artinya kan dia memang mungkin buat cewek-cewek kan, buat iya maskulin. Dia punya keseksiannya tersendiri ya, Chris Martin tuh. Dia punya keseksian banget. Ya. Banget. Gue tuh kalau ngelihat dia, gue pernah nonton konser dia kan. Konser dia, terus suami gue duduk sebelah kiri gue, tapi gue nggak sama sekali merhatiin suami gue sampai gue udah naik ke atas kursi. Anjir. Suami lu gak usah malu. Ya Allah, istri gue. Hen, lo gak malu kan denger cerita gue ini kan, Hen? Yang ini gue belum dengar. Tapi lo gak malu kan denger cerita gue ini? Aduh, gue beruntung bahwa kita bikin podcast bareng. Paling tidak ada bahan buat ngecengin di pertemuan berikutnya ya. Beneran, dia duduk di sebelah kiri gue, begitu gue. Iya bener, tapi bener Jar, gue tuh sampai udah berdiri terus gue yang teriak-teriak I love you, udah kayak orang gila tau gak lo gue. Dan karena dia tuh seksi banget, padahal dia gak ngapa-ngapain kan, dia kayak rocker gitu kan, gak penting juga ya gak sih, tapi kelihatan laki aja Jar, ya gak sih? Iya. Gue sama waktu lo bilang pertama Chris Martin tuh alpha male gitu. Gue otak gue tuh sempat nggak mikir Chris Martin siapa ya, kayak gue ngebayang kita atau nggak Coldplay. Aduh, referensinya Mas Henry, lu antara Chris John sama Chris John sama Christopher Reeves. Jauh ya. Gue langsung. Iya Henry. Lama gue agak lagging. Jar, aduh Henry. Agak lagging gue. Tapi mungkin bisa. Tapi udah dapat kan gambaran orangnya udah dapat. Begitu si Fajar ngomong melankolis, seksi cowok gitu kan, terus lo ngomong itu, gue langsung cowok banget. Ya. Chris Martin yang itu soalnya kan sempat ngehits banget lah. Iya. Dan dia tuh kemana-mana tuh suka jalan barefoot gitu loh. Kalau olahraga dia nggak pakai sepatu olahraga, dia pakai barefoot jalan kaki. Orangnya tuh agak nyeleneh gitu. Jadi gue tambah yang wow gitu. Gila. Ya, gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau nontonnya sampai naik apa? Ya nomor
Kenapa? Lihat iya. Lihat laki lu. Karena dia kurang ajar Jar lihat tuh. Kenapa Jar? Enggak, ngomongin Chris Martin tuh jadi kayak jadi bahan obrolan yang menarik juga loh Mbak. Maksudku kayak aku lahir dan besar kan di Magelang ya Mbak ya. Kota kecil gitu ya. Terus jadi referensi kan terbatas ya sampai aku sebelum pindah ke Bekasi SMA. Jadi kan kalau sampai dengan SMP itu kan yang gue dengerin adalah lagu-lagu pop Malaysia gitu kan. Even like Kosidahan Mbak. Kosidahan. Terus lagu India ya kan, lagu India karena itu yang terdengar di para tetangga. Kalau kakak-kakak sih memang dengerinnya luar rock ya. Dengernya rock, Metallica. Itu kakak-kakakku. Tapi kemudian baru tahu Britpop kayak si Coldplay ini kan baru SMA ya Mbak ya. Ketika pindah ke Bekasi gitu. Iya, jadi terus? Maksudku mungkin kalau aku akan tinggal selamanya di Magelang, ketika Mbak bilang ke Chris Martin tadi, aku juga sama kayak Mas Henry sih. Mbak, siapa itu Chris Martin? Maaf, aku takut menyinggung orang Magelang. Ada. Coldplay udah nyampe Magelang ya, cuma saya aja ada loh. Yang nggak ngerti Coldplay. Nanti kamu dimarahin sama orang Magelang loh. Gila, sama Fajar langsung dikeralat. Sama si Fajar langsung direvisi gitu. Direvisi itu saya saja yang nggak dengar Coldplay sama Kane sama. Nggak, memang lo favoritnya waktu itu lagu India kali, Jar. Aku aja deh, ya kan? Mbak, lo mau nge-framing nurunin gue lagi ya Mbak ya? Tadi yang kita bicarakan mau nge-framing gue. Tapi itu betul Mbak. Udah Bruno Mars ya Jar. Udah di Bruno Mars kan. Tiba-tiba gue framing lo untuk turun lagi. Itu apa namanya? Nggak, tapi benar. Bukan turun semuanya sama kok Jar, ya nggak aja sih Jar? Iya, aku pecinta film India Mbak. Aku pecinta film India. Tapi hubungannya apa nih topik ngobrolannya? Kenapa kamu nggak akan bohong apa? Lo kan musik juga terapi selama pandemi Mas. Oke. Ya iyalah. Iya benar. Dan itu masalah musik memang terapi pandemi. Kalau lo ngelihat musik kan memang terapi pandemi, tapi yang lo ngomongin tadi bukan musiknya, tapi sosok Martinnya. Maco, seksi. Gue nggak denger lo. Nyanyinya gitu. Lo lihat nggak tadi? Maaf yang menggiring pemahaman itu tuh Mbak Reina bukan saya ya. Ya ampun, maaf ya. Ini kok bulan puasa jadi ngomongin orang-orang yang maskulin gitu sih, nggak beres sih kita ya. Iya. Kenapa? Ada apa dengan maskulinitas? Tapi lu kenapa suka? Iya, dengan maskulin itu gimana Jar? Kok lo kayaknya tertarik dengan kata-kata maskulin itu? Iya, aku suka nulis Mbak, dan pernah menulis tentang toxic masculinity itu. Oke. Karena jadi tuh aku punya kayak suka apa reflect sendiri kenapa aku suka risih atau mungkin nggak cocok gitu berteman dengan sosok-sosok pria yang kemudian ada di kotak itu Mbak, ada di kotak alpha male, bahwa dia nggak boleh nangis gitu ya, dia nggak boleh nangis, dia harus atau di titik terendah misalnya kalau cowok itu harusnya ya godain cewek gitu ya, bahwa cewek itu adalah piala achievement, seberapa banyak lu gonta-ganti cewek atau mempermainkan cewek gitu misalnya adalah value lu sebagai cowok gitu. Ternyata setelah aku tilik-tilik gitu, kayaknya yang aku bisa cocok tuh yang bukan alpha male gitu loh Mbak. Kayak misalnya Mas Henry kan menurutku juga nggak cowok yang gimana gitu harus gitu kan. Itu kan gua mana gua aja. Biasa aja lah. Tapi gitu kenapa? Jadi dia kayaknya kejebak si alpha male-nya itulah ya. Tapi ada background tertentu nggak kenapa lo ini nggak terlalu comfortable dengan alpha male? Ya mungkin karena kayaknya
kita nggak cocok karena misalnya kalau orang yang kemudian upholding those value, those kind of masculinity value, kalau ngelihat gue kan pasti juga aneh juga kan Mas. Pasti kayak lah ini cowok ini masak, kok suka joget cowok ini jogetnya aja like aduh gue ngebayangin aja maksudnya. Jadi kayak ya mungkin udah kayak ada prejudis masing-masing gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Stereotype kali. Stereotype. Ya tapi buat gue kenapa Jan? Iya, apalagi kemudian mendapatkan sosok alpha male dan kemudian dia memang ada di satu posisi dan status yang dia punya power, Mbak. Waduh, itu udah paling paling combo ya, stres aku gitu. Alias kalau dia adalah sebagai bos kita langsung misalnya, wah lumayan mumet pastinya. Berarti kamu cocok sama orang Magelang ya, Jar ya? Iya. Keluar alpha male-nya tuh si Fajar. Iya, tahan. Tapi Mbak pernah gimana Hen kalau lo Hen? Lo kan cowok juga soalnya. Iya, aku butuh denger perspektif cowok lainnya. Gue sih nggak tahu ya, kalau dari gue sih kayak gue nggak punya masalah, dan jangan gue emang orang nggak punya masalah aja. Bener. Orang yang gak punya masalah. Suka yang Moksa bukan cuma gue, tapi dia juga. Please deh. Ya Mbak Rena, aku tuh suka pengen beneran nyembah gitu loh Mbak. Kayak udah kalau orang yang beneran hatinya lebar gitu ya, nggak sempit hanya karena masalah kecil gitu, kayak pengen selalu gitu. Dia Rena tuh karena hari-hari gue diisi dengan mengeluhkan sesuatu gitu ya. Kesel dikit langsung telepon Nova gitu ya kalau isunya relevan gitu misalnya. Kadang-kadang nggak relevan aja lo nggak telepon, nggak relevan aja telepon. Ya aku suka sih. Karena kan alpha male mungkin kayak lebih patriarki kali ya, lebih betul. Iya betul. Dan di tempat di negara gua lagi ada saat ini kan mainly ada patriarki. Jadi laki-laki yang harus keluar dan wanita di rumah, laki-laki yang take responsible of it gitu ya. Dan ya kalau mau laki-laki patriarki ya kita mesti cari Superman kali ya, atau Batman. Itu aja sih. Oke. Tapi gue sendiri sih nggak ada masalah, gue nggak memiliki isu-isu tertentu sih yang patriarki, sok aja itu hak dan pilihan ya kan, untuk menjadi the real man. Betul. Di alpha male tuh biasanya. Alpha male ya, gitu. Nah, tapi tadi lu mau nanya apa Jar sama gue? Ada apa? Tadi ada satu film dokumenter di Netflix. Aku harus cari tahu judulnya. Aku lihat dokumenter tentang para konflik, para tahanan yang pria, Mbak, yang pria di in-depth interview tentang masa lalunya. Jadi hasilnya itu memang biasanya para tahanan pria yang melakukan kejahatan itu, terutama kejahatan yang berupa pembunuhan, kekerasan gitu ya, baik ke laki-laki ataupun baik ke perempuan, itu punya scar di masa kecilnya. Nah, setelah digeneralisir itu tuh scarnya tuh adalah karena dia memang ada tuntutan untuk menjadi certain laki-laki gitu, certain laki-laki. Gitu. Certain laki-lakinya yang tadi lo kira-kira sama dengan yang tadi lo gambar. Kurang lebih bahwa kemudian kekerasan adalah sebuah solusi gitu, dan terkadang itu bukan masalah karena kekerasan adalah bagian menjadi laki-laki gitu, Mbak. Tapi kan kalau lo mau dipuja sama perempuan-perempuan kayak Karena I love you ya lo harus jadi alpha male. Harus begitu. Lo menurutku Chris Martin ketika lagu-lagunya juga lagu-lagu melo. Iya, lagunya melo, cuman lo lihat aja, tapi kan karakternya patriarki banget ya, makanya lo di si Rena sampai loncat dan
teriak gitu kan. I love you please. Enggak setuju Mbak Rina, coba di breakdown deh. Coba di breakdown karena mungkin cewek-cewek suka Chris Martin karena dia melo tapi tetap laki, Mas. Oke, kita dengerin. Kita dengerin. Yoi, bener. Mbak Rina. Breakdown dong, Mbak. Di breakdown dong. Chris Martin tuh keren banget loh, tapi akhirnya kita omongin kayak gini. Iya, kalau gue sih ngeliatnya dia kayak dalam segala bentuk gitu ya, mau dia nyanyi lagu apapun lah, kalau menurut gue, mau itu melo, mau itu rock, mau itu bahkan kan dia ada lagu yang pakai bahasa Arab tuh judulnya, pokoknya dia tuh keren banget menurut gue, ya cowok aja gitu. Dan dia kan nggak pernah yang pakai baju yang aneh-aneh, cuma pakai kaos terus pakai jeans, that's it gitu. Jadi kayak ya udah, tapi dia, nah masalahnya bedain sama orang yang tadi katanya penggambaran si Fajar kan tadi kan cowok-cowok yang tadi tuh Jar yang lo cerita, yang lo tulis gitu loh, bahwa itu biasanya memang orangnya lebih pengen terlihat maco gitu loh, ya nggak sih? Bahwa lebih mempertontonkan itu. Tapi kan kalau si Chris Martin tuh di penggambaran gue kan dia nggak gitu, dia memang ya dia diem aja udah kelihatan cowok banget gitu loh, ngerti kan maksudnya? Sekarang kalau kita diem, gua sama Fajar diem, kira-kira kelihatan cowok nggak? Kalau Fajar kelihatan cowok, kalau I'm out. Males banget ya Mas Andreas, kampret. Emang kurang ajar sih dia. Gue tuh baru mau nyela dia, Jar, maksudnya. Mau gue hina dia tadinya. Iya, persahabatan emang kejam, kadang-kadang gitu. perlu hina Dina. Iya, emang benar. Iya, persahabatan terkejam. Makanya Instagram gue adalah medium buat pelepasan stres buat beberapa orang, karena emang beneran bisa jos gitu. Di kolom komentar itu. Langsung fitnya tuh ada di mana-mana karena dikomentarin orang mulu kan. Kalau gue posting kan jarang ada yang komentar. jarang bisa naik dalam. Jadi nggak ada fitnya nggak ini ya, fitnya nggak muncul. Nggak nambah follower gue. Iya, nggak nambah. Betul. Aduh, ya lah Jar, achievement lo bagus banget Jar. Nah, terima kasih untuk hal-hal non profesional ya. Saya bisa banggakan, Mbak. Tapi kan berarti Fajar tuh multi talenta. Jar, gue juga gitu kalau misalnya apa? Multi talenta. Multi talentanya apa? Ya satu tadi nulisnya serius, sangat profesional. Begitu. Dan dia bisa multifaset, tau gak lo? Jadi di tulisan dia bisa sangat terlihat bijak gitu kan. Tiba-tiba dia di mana di lagu-lagunya kan terlihat sangat receh gitu. Lagu-lagunya terlihat sangat ini. Tiba-tiba receh. Dia pakai pilihan yang sangat tepat. Direct. Kan Jar. Nah, terus dimasak dia tiba-tiba fokus banget gitu loh. Iya. Ya kan? Passionate. Niat. Iya. Lumayan lah untuk hal yang suka ya, niat lah. Dan tapi cewek nggak bakal bilang I love you Fajar, nggak akan. Nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak kayak Chris Martin ya Bang. Nggak harus dipertegas, nggak pernah. Jar. Padahal kalau kita bicara logika nih, kalau kita bicara logika, harusnya lo adalah husband material. Iya, well rounded lo ya Mas ya. Wah, iya. Cari duit iya. Nggak hanya dolar loh, bisa rupiah sama dolar. Tergantung. Bener loh. Tergantung tanggal. Bisa terus jadi teman travel, iya. Bisa planning travel dengan baik, ya kan? Planning menulis travel, bisa. Kalau dipecat dari pekerjaannya bisa jadi freelance. Ya betul. Mas inget cicilan Mas. Tapi tetap bisa menulis. Masak di rumah aman ya, ngurus rumah oke, rapi, apartemen. Gokil. Komplit lo Jar. Very husband material. Jar, lo komplit dong berarti Jar. Ini ada yang aneh karena pujian barusan dari Mbak Reina sama Mas Henry tuh nggak ada yang uplifting ya secara psikis kok nggak uplifting ya kayak terlihat tulus ya. Gitu ya. Tapi gue tulus loh. Jar, nggak ada yang terlihat tulus reality. Ya. Bener.
Itu tulus. Loh, gue kan ngomong berdasarkan realita aja, nggak masa gue bluffing sih. Iya. Realitanya kan gitu. Iya. Mas, aku cuma pengen mastiin aja, ini narasumber lain kan memang yang inspiring kan Mas. Jadi aku bisa kayak imbangin gitu loh Mas. Aku nggak pengen acara ini kurang gitu. Enggak juga, karena menurut gue sama Rena ya, orang itu kan selalu punya masalahnya masing-masing kan, Jar. Ya ampun. Iya. Punya ceritanya masing-masing. Lu cocok banget, pengen gue nyeritain masalah gue. Ya banyak. Iya. Gue tuh pengen langsung nangis tuh nggak nih di acara ini saat ini. Nggak lihat sih Fajar. Terharu Jar, gue malu Jar. Ya Allah. Mendingan kita break dulu deh Han. Ini kita nangis dulu sebentar deh. Mengheningkan cipta buat Fajar. Iya. Tapi tunggu dulu, boleh di-state nggak kenapa kita harus mengirimkan cipta untuk Fajar? Ya karena kasihan kan, dia dari yang pancing. Sudah nanti kelahi. Oke, kita lanjut lagi setelah yang ini. Nah, jadi gitu. Kita sekarang mesti sampai pada kesimpulan bahwa si Fajar ini teman ngobrol kita ya nggak Hen? Dia maunya jadi apa ya kan? Iya Jar, tentukanlah. Lo tentukan sikap lo Jar. Ini 2021, kita nggak tahu 2022 akan kiamat apa enggak kan? Iya. Setelah pandemi. Iya betul. Jadi lo bukan lo menentukan sih sebenarnya. Lo lebih prefer yang mana sih? Iya. Merencanakan Mas. Iya, merencanakan. Iya. Ya aku kayaknya pada akhirnya sama dengan manusia-manusia lainnya sih, Mbak Reina dan Mas Henry. Jadi kan aku tuh nggak pernah, kalau boleh jujur nih Mbak, aku nggak pernah nabung sebelum ini. Karena emang semuanya uang di-plotting untuk jalan-jalan. Oke. Aduh kalau pakai kata foya-foya tuh parah. Aku nggak pernah beli barang-barang branded misalnya. Oke. Uang semuanya benar-benar untuk diary cuti itu setahun tuh. Bukannya lo terbang pakai dan termasuk poin. Untuk apa Mas? Lo bukannya terbang pakai poin, kok pakai duit? Ya gila, kan masa dibongkar di sini kombinasi. Parah nih Mas ini. Iya, parah deh. Belum lagi kalau gue bilang tiket dibeliin temen juga kan. Waduh. Kan, itu dia udah gak ngomong, Iya. Terus. Ya tapi kemudian pada akhirnya mentok-mentok juga kan Mbak. Mikir akhirnya harus punya tempat untuk tinggal. Mikir untuk pada akhirnya kok juga aku mikir kalau besok misalnya pensiun juga duit dari mana lagi kalau gaya hidup tidak turun. Akhirnya kayak manusia lainnya lah Mbak, mentok-mentok kayak gitu. Dan halusinasi macam-macam kayak dulu gitu ya. Kan aku sempet juga misalnya aku tuh suka nge-MC Mbak Reina. Dulu sempet punya angan-angan kayak beneran diseriusin gitu ya. Itu udah semuanya udah hilang semua itu Mbak. Aku sekarang lebih kayak pragmatis. Jalan-jalan masih tapi ada punya tempat tinggal. Jalan-jalan masih tapi aku harus mikirin besok pasca pensiun apa gitu. Dan soal kebahagiaan ya kayaknya tetaplah aku pengennya tetap deket dan punya inner circle yang saling melengkapi gitu deh Mbak. Itu aja sih. Semoga sederhana ya Mbak. Semoga sederhana. Sederhana sih itu kalau aku bilang, cuma ya tinggal prosesnya aja ya nggak sih Han? Iya, kan sederhana dari dia ya menurut gue. Iya. Dia kan tapi social adjustment-nya kan nggak sesederhana itu. Iya. Betul. Social adjustment ntar lo nggak diterima kalau lo nggak punya baju branded. Nah itu dia. Wah, makanya itu dia. Circle-nya harus yang bener kan teman-teman yang nggak ngejudge kita dari simbol-simbol yang kita pakai gitu loh Mas. Nah ya misalnya lo pakai pop filter itu udah simbol. Pop filter yang di mikrofonmu itu udah simbol. Enggak, aku bisa argue kalau ini adalah bagian dari niat gue kalau ke hal-hal yang gue suka.
Oh iya, Ayo. Oke. Oh iya benar, bisa tuh. Gitu. Benar tuh Jar, lo mesti siapin jawaban-jawaban kayak gitu Jar. Apa sih Lona? Tahu sih Bang. Emang gue apaan public figure? Sih pengen bikin lo berantem. Malah kayak bukannya jadi ini malah jadi wasit ya seakan gue lagi sparring. Iya. Tapi kita mesti beruntung dah karena kita jadikan inner circle-nya Fajar. Buktinya dia mau ada di temangobrol.com. Oh iya, iya kita lagi kepikiran nih. Kepikiran apa aja? Banget nih bikin PPT ini nih para pencari Tuhan ini PPT. Sekte baru. Ntar lo ajak laki lo. Oh yang tadi dia bilang. Jangan, dia mah beda soalnya. Gue aja mendingan. Aduh ya ampun, giling. Terus jadi gimana? Jadi pandemi ini apa namanya, selain lo tadi kan, tapi lo udah hatam ya, yang tadi kita ngomong lo udah berhasil tercapai dong apa aja yang katanya lo tadi nggak bisa ketemu, nggak bisa ngumpul, kan sekarang udah bisa ya kan. Berarti nah sekarang tujuan hidup lo tadi yang lo bilang itu kan, berarti sebenarnya lo tinggal ngejalanin aja semuanya. Iya, merencanakan betul, ini itu tapi gitu. Kalau mau sok bijak kayak Mas Hendry tadi tentang berkah pandemi, paling nggak si hashtag diary lockdown ini menyadarkan satu hal. Satu, bahwa suaraku pas-pasan, itu jelas kan. karena udah terkonfirmasi dari semua komen yang masuk ya. Muji itu cuma nggak ada satupun Jan. Oh yes, ada. Muji satu dua lah ya. Itu satu pas orang. Hen, lo nggak pernah muji dia Hen? Gua muji mikrofon ya. Tapi kan minjem dong. Tuh. Apa? Berarti kan lu puji kan mikrofon dia. Iya, pop filternya minjem dong itu. Terus gitu. Fajar itu kan. Terus selain itu apalagi berkahnya kan lo mengetahui itu. Iya, terus? Iya, bahwa nyanyi bukan bakat lah Mbak. Itu hanya sebuah keberanian gue lah Mbak. Gitu. Jadi nekat lah, intinya nekat lah ya. Iya, nekat lah ya. Intinya nekat lah. Terus dua, misalnya kalau yang soal masak ya insya Allah lah nambah pengetahuan gue masak, karena sambil masak gue sambil eksperimen gitu. Oh ternyata ini nggak enak, ini nggak enak, tambahin ini nggak enak gitu loh. Itulah Mbak, tambah pinter masak kalau boleh gue bilang sih. Itu practice make you perfect ya. Yang paling kelihatan dua itu ya Mbak ya. Satu, mohon pertimbangkan halusinasi Anda menjadi penyanyi. Dua, mungkin masak bisa menjadi sebuah channeling gue di masa tua gitu. Misalnya buka warung. Iya, gue baru mau ngomong loh. Gue baru mau ngomong tadi. Itu mesti lo pertimbangkan, consider buat masa depan lo. Iya. Dan mungkin begitu kita balik ke Jakarta, kita syuting sejarah. Iya. Iya, syuting. Amin. Iya nggak? Iya benar. Jadi iya, bener. kanal masak lo bersama Fajar bersama Fajar Aris sebelum pensiun. Iya benar. Ya kan, sebelum warung dibuka. Gitu. Amin. Ya kan? Tawa-tawa aja lo. Oke. Lucu bisa Fajar, gue seneng banget. Ini kayaknya paling kurang kontribusi deh ini Mbak Reina nih selama 1,5 jam ini. Cuma ketawa doang Mas. Nah itu kontribusinya. Jadi lo bayangin beneran ada honornya paling gede gue, gini. lu kedua, Mbak Reina terakhir. Gini, ibarat kalau dahsyat harus ada yang tepuk tangan kan. Itu gue Jar. Gue dibayar untuk ketawa. Penonton bayaran dong. Gue dibayar untuk ketawa Jar. Penonton bayaran itu lebih gede karena tiap hari. Oh iya benar. Iya benar. Lebih gede dia. Jadi lo tahu dong siapa yang paling kaya di antara kita bertiga. Karena gue cuma ketawa doang dibayar Jar. Iya. Coba lo di sana kerja kan Jar. Gue juga mesti kerja. Dia nggak perlu kerja. Iya. Gue ketawa-ketawa doang ya tadi. Iya. Ketawa aja dibayar. Apalagi gue nyanyi Jar. Bisa ada yang bilang I love you. Iya benar. I love you. Benar. Artin dodol banget lo Jar. Jar, tapi kemana kita duet ya Jar ya. Janji lo. Iya. Gak apa-apa deh, gak ada yang nonton Jar. Yang penting kita duet aja. Iya, bisa Mbak. Banget.
Ya, tapi asalkan Mbak punya mikrofon sama filter juga. Iya, sama dia punya akun itu. Susah banget ya. Terus iya, lu berdua. Kenapa, Hen? Enggak, sama lu punya IG. Hen. Sama punya Instagram. Oh, kan. Aduh, ganggu banget deh. Harus itu. Lo harus menguak tentang jati diri lo siapa. Tanpa itu lo nggak bisa jadi siapa-siapa. Nggak bisa dapat achievement kayak Fajar gitu ya. Mas Henry ini semua orang diharuskan sama kayak kita berdua yang harus beraktualisasi. Orang mah beda-beda, Mas. Lo jangan salah, dia itu bisa lebih gini, dia itu bisa Reina itu bisa lebih aktualisasi dari diri kita. Karena dia berani buka pintu mobil orang, dia berani banget dan masuk dan duduk. Gimana tuh? Mobil salah mobil maksudnya. Salah mobil. Iya, salah mobil, Jar. Sering. Berarti dia lebih berani. Sering lagi. Sering, Jar. Ya ampun Tuhan. Kenapa ya hidup gue kok gini amat ya, Jar ya? Terus sense of belonging lu ketinggian, Mbak. Iya. Milih lagi mobil. Milih banget. Milih. Malah yang pertama lebih dahsyat, Jar. Gue sampai masuk dan duduk di samping orang yang gila nggak lo? Gila kan, Jar. Dan cowok gue di belakang dengan mobil yang mirip, ketawa ngakak ngelihat gue kelakuannya masuk ke itu. Gila. Bukannya gue dipanggil kayak ya, gue dibiarin jerumus ke dalam lubang itu, tau gak lo? Lucu. Ya gitulah. Tapi pokoknya jadi bahan pertimbangan gue kita bikin grup itu tadi, para pencari Tuhan. Kalau Mbak Reina sememalukan itu ya mungkin aku mikir juga sih. Ya tapi dia. Jar yang gitu lah, lu udah gue angkat lo orang yang bijak, masa gue mau ngikut grup lo aja susah banget sih. Iya. Oke, jadi gimana Hen? Jadi udah nih si Fajar udah mengemukakan apa tadi Jar? Lo setelah pandemi berkahnya kan ada 2 ya kan? Yang satu dia harus mikir mereconsider ya sebagai penyanyi tentang suaranya yang selalu dilapisi pop filter itu kan? Iya benar. Nah yang kedua dia mereconsider juga tentang hobi masaknya yang mungkin bisa jadi bekal di masa nanti ya kan. Dan mungkin yang ketiga bahwa dengan yang ketiga adalah dengan 2 kesadaran tadi dan jejak digitalnya terekam, maka dia lebih firm apa yang dia pilih. Oh iya benar. Mungkin cacian dan makian orang tuh membuat dia jadi lebih firm, dia mau memilih dunia yang mana gitu ya Han ya. Iya. Dia nggak bimbang lagi. Iya. Apa kalau mau karena menjadi teman-temanku tuh kenapa? Karena kan aku suka bercanda setengah serius. Nanti setelah pensiun tuh mau masuk ke dunia politik, terus mencalonkan diri menjadi anggota DPD Jawa Tengah, Mbak. Gitu. Terus kata teman-teman gue, Jar kayaknya nggak mungkin dengan rekam jejak digitalmu itu udah nggak mungkin. Gitu. Jadi itu juga, ya itu berkah juga. Aku harus mikir ulang ya? Mbak. Gitu. Padahal maksudku dengan menyanyi dangdut itu kan maksudnya aku mendekatkan diri dengan akar rumput ya Mbak. Itu adalah salah satu taktikku. Iya benar. Dalam masa gitu. Tapi ternyata nggak dapet juga. Nggak dapet juga, nggak diamini oleh publik. Jadi ya baiklah. Aku mungkin ya lebih fokus. Udah terpaksa lah lo nggak bisa. Iya. Benar. Fokus kemana? Nggak ketemu fokusnya tadi ya. Masak Mbak. Kata lo udah masak, kita sepakat masak gimana? Berarti gini, berarti tetap masak tadi. Masak tadi kan dia lebih menyadari kemampuan dia untuk masak, maka dia bisa buka dapur umum. Oke. Pada saat ada bencana. Bisa. Lo kan lebih dekat kan kalau dapur umum, jadi kegiatan sosialnya dapur umum. Dia mau masak. Iya benar. Yang orang juga nggak merhatiin rasanya juga asal kenyang gitu ya Mas. Terus dia ngeliat tapi profilnya pacar baik ya tak pilih deh gitu. Oh iya Jar gitu caranya. Masuk lewat masakan Jar. Iya. Benar. Oke. Diplomasi meja makan. Kuliner. Food diplomacy. Iya. Udah beres aja Jar. Gue milih lo kok.
Tapi gue bukan Jawa Tengah, gimana dong? Itu ya lu pindah dulu aja. Iya Mbak beli tanah lah, Mas Hendri juga udah consider beli tanah di Sleman juga. Di Sleman? Waduh. Sleman Jogja sih, tapi maksudnya Sleman dan Magelang lah. Tapi anak gue ntar nanya, Papa bedanya Sleman sama Selipi apa? Waduh, hati-hati lu Mas. Sleman juga ada Coldplay Mas. Jangan salah. Iya. I love you man. Bikin Sleman terus Sleman enggak I love you juga ada. Aduh ya ampun, kasihan banget sih Chris Martin. Aduh ya ampun, gue tuh suka gitu Jar. Gue kadang-kadang kalau siapa namanya sih pas lagi ngejuriin aja bisa. Kadang-kadang kan ada siapa sih Malik gitu kan, Malik di atas panggung nyanyi gitu. Ntar gue teriak-teriak gitu, I love you too Angga, I love you too. Terus kata orang-orang, siapa yang ngomong I love you sama lu? Lu bayangin deh, dia tuh masih ngejuriin Malik loh. Malik lagi manggung. Enggak, gue lagi ngejuriin acara. Maliknya kan nyanyi di tengah-tengah acara. Gue teriak-teriak I love you too Angga gitu. Penyanyinya kan namanya Angga. Terus gue langsung mikir, lama-lama gue mikir, itu kata orang-orang, lu gila apa siapa yang ngomong I love you sama lu jawab I love you too, kata anak gitu. Gue pikir Malik lagi kontes, lu yang jurinya. Enggak lah. Siapalah gue ya kan. Cuma lucu aja gitu menurut gue. Emang gue kerja gitu kan, kayak orang gila gitu, teriak-teriak. Seneng gitu loh Jar kalau ada orang nyanyi. Makanya gue gak sabar ngeliat lo nyanyi Jar. Iya. Ya, nanti kita aja Mbak. Dari editan ini akan gue sertakan cuplikan-cuplikan berikutnya sebagai teaser. Gue capture dari Instagramnya deh. Gue sertakan cuplikan. Tapi itu jadi buat gue mikir konsep warteg gue di masa depan itu ada live music Mbak. Gue masak juga, gue nyanyi juga. Gitu. Inovatif. Gila banget deh. Dia mau jadi itu wakil rakyat juga, mau nyanyi juga, mau itu juga. Gini, kalau Fajar mungkin berpikiran gini, gue nggak akan. Kalau orang lo mau ngebantu rakyat atau masyarakat, lo harus jadi masyarakat itu sendiri. Maka lo tahu what to do, gitu kan Jar. Tapi nggak bisa semuanya diambil sama lo dong Jar. Gue kebagian apa? Gila lo Jar ya. Mbak, padahal kita tadi udah sepakat kita mau agak lebih fokus gitu ya. Ini kenapa jadi lebar kanan kiri lagi ya? Tapi itu memang yang menarik dari catatan dari teman ngobrol karena apa juga bisa diobrolin. Iya, benar Jar. Dan dari hasil obrolan ini sebenarnya pendengar teman ngobrol tuh sedang mendapatkan sebuah insight. Insightnya apa? Sebetulnya inilah dipertanyakan lah faedahnya lah ini selama 1,5 jam terakhir ini. Masih mau dengerin apa ngobrol apa enggak episode berikutnya atau udah tutup di sini? Episode berikutnya. Tapi Mas, bener loh Mas. Lu imbangin narasumber lainnya beneran yang kompeten gitu lah Mas. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena temen ngobrol kan. Kalau di podcast gue. Kan ini ngobrol iya. Ngobrol bisa apa aja, nggak apa-apa. Achievement kita sama-sama receh bertiga, nggak ada gunanya. Siap. Sekarang gue tanya, sekarang kita refleksi. Coba kita refleksi. Kira-kira dari hasil ngobrol 1 jam ini, lo rasa lo apa? Plong nggak? Iya, rasa lo apa Jar, bener. Aku seneng. Aku seneng Mbak. Seneng itu udah yang paling tepat. Aku seneng karena memang seneng ngobrol. Ngobrol, terus seneng dapet temen baru Mbak Rena deh. Tuh. Udah singkat padat. Sama Henry males ya. Aku lagi mikir sebenarnya Mbak, kan aku ada sistem evaluasi kalau pertemanan itu Mbak. Gue sih gue relain aja. Tapi karena poin Mas Hendrik kemarin naik lagi karena memang udah ngejanjiin ada karpet Mbak buat tempat tinggalku. Dia mau bawa karpet. Itu terus dia kayak lumayan lah +3 gitu loh Mbak. Iya. Gitu. Naik ya. Oke. Poinnya naik. Oke. Ya semoga nggak abis ini dia nggak turun lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kan janji aja dia udah naikin poin. Oh iya. Belum kenyataan loh. Iya kenyataan. Kalau kenyataan nggak ada kan paling cuma turun 1. Tetap gain 2. Iya benar. Hati-hati loh Jar. Henry tuh kerjanya janji dia soalnya. Aduh Mas. Tapi kan nggak ngapa-ngapain. Ingat ya. Iya, gue ingat sama moto lo selalu kok, seumur hidup gue.
Mampus gue jadinya. So, ya wes kalau gitu. Thank you banget Fajar sudah berbagi cerita dan ngobrol-ngobrol bersama teman ngobrol. Jadi teman-teman yang dengerin podcast atau senior teman ngobrol ini boleh kirim email ke colek@temanngobrol.com. Okay. Kita bisa ngobrol bareng dimanapun Anda berada selama ada dari internet ya. Dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kecuali kalau saya sama Rino lagi bobo. Oke, Jar. Thank you. Abis ini kita janjian lagi ya Jar ya buat nyanyi bareng ya Jar. Thank you banget Mas Henry dan Mbak Rene udah diajak ngobrol 1,5 jam ya. Thank you banget. Nggak selama itulah kita ngobrol ya. Pasti aku potong. Lama banget ini Jar, enak banget ini. Ya aku sambil ngitungin ini jam. Ngitungin ya? Iya. Emang jam berbeda ya di Tehran sama Jakarta ya? Mungkin beda. Namanya kita boleh receh tapi nggak boleh bodoh loh Mas. Tetap. Oh iya. Itu kalimatnya bagus. Kita boleh receh tapi nggak boleh bodoh. Ya. Lu mesti tahu dong. Emang jam berapa sekarang Nak? Tadi kita perdebatan jam kan? Sebelum kita ngobrol. Sebelum kita ngobrol podcastin sama Fajar kan kita ngobrol berdua tentang jam kan? Oh iya, masalah jam. Parah Jar. Gue tuh selalu dibikin bodoh sama Henry. Padahal gue tuh udah receh sama dia, dibikin lagi tambah bodoh sama gue. Dan gue bangga dengan pertanyaan-pertanyaan gue yang bodoh-bodoh itu. Gue bilang, gue jangan lu main-mainin, ntar gue salah jam nih. Gue gitu. Gak apa-apa. Yang penting adalah Fajar ngobrol sama kita 1,5 jam gak kerasa. Thank you banget Jar. Iya, betul. Sampai ketemu lagi di teman ngobrol. Terima kasih Fajar. Thank you Fajar. Sehat-sehat semuanya. Amin sama. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Siap.